Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Andin TV. Sebelum menyaksikan tayangan kami, mohon kiranya agar like, share, subscribe, dan jangan lupa menekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan menerima informasi dari kami. Terima kasih. Materi yang kita akan bahas adalah biaya modal atau cost of capital. Materi ini pada dasarnya ada dua. Pada kesempatan pertama ini kita membahas terkait dengan pengertian biaya modal, fungsi biaya modal, komponen biaya modal, dan kalkulasi biaya modal. Jadi pada hari ini kita membahas tiga hal. Walaupun pada akhir pertemuan kita juga akan sedikit menyinggung tentang kalkulasi biaya modal, tetapi belum masuk kepada perhitungannya. Sebelum kita masuk ke pengertian biaya modal, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah biaya dan modal itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara biaya di sini atau cost, berarti adalah kas atau setara kas yang dikorbankan atau dikeluarkan ya, atau dibelanjakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Tentunya yang diharapkan untuk memberikan manfaat baik dalam kondisi sekarang maupun dalam situasi di masa yang akan datang. Karena ada cost, ada expense. Kalau biaya, kalau di neraca, segala sesuatu yang belum habis masa manfaatnya itu adalah biaya. Sementara atau cost, sementara expense adalah segala sesuatu yang telah habis masa manfaatnya, penggunaannya. Contohnya kalau kita misalnya membeli minuman dan kita sudah membuka segelnya, berarti itu adalah expense. Tetapi kalau kita membeli misalnya kendaraan, masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun, maka dia masuk di dalam neraca. Kalau expense berarti masuk ke laporan laba rugi. Walaupun sebenarnya expense itu adalah biaya juga. Nah, jadi kalau di lapor laba rugi kadang tertulis expense beban atau biaya cost, itu sama saja. Yang jelas bahwa biaya merupakan meliputi juga di dalamnya itu adalah ada expense. Jadi expense bagian daripada biaya. Jadi biaya adalah kas atau setara kas. Setara kas itu misalnya meliputi cek, giro, dan seterusnya. Intinya bahwa kas itu dapat diuangkan segera tanpa pembatasan. Jadi biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa. Tentunya yang diharapkan untuk mendapatkan manfaat, ya baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, lalu apa itu modal? Karena nanti kita akan membahas tentang biaya modal. Modal adalah jumlah dari utang jangka panjang. Utang jangka panjang meliputi obligasi. Kemudian saham preference, ini saham istimewa. Kemudian ekuitas saham biasa. Atau mungkin pos-pos tersebut ditambah juga dengan utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendek ini yang dikenakan bunga. Misalnya utang dagang. Modal dalam definisi standar akuntansi keuangan itu dianggap sebagai hak residual pemegang saham atas aset setelah dikurangi semua kewajiban. Kalau kita mencoba untuk menggali dari sisi persamaan akuntansi, ini kita sudah paham semua, di mana aktiva sama dengan hutang ditambah modal, sehingga kalau kita mencari apa itu modal, berarti modal sama dengan aktiva dikurang hutang. Inilah yang dimaksud, bahwa modal adalah hak residual, artinya yang tersisa, haknya pemegang saham yang tersisa setelah aktiva dikurang hutang. Jadi untuk mengetahui apa itu modal, minimal kita mampu mendefinisikan lewat persamaan akuntansi ini. Sekarang kita mencoba masuk kepada apa sebenarnya yang dimaksud dengan biaya modal itu. Nah, biaya modal itu pada dasarnya merupakan tingkat pengembalian
yang diharapkan. Tentu siapa yang mengharapkan itu? Ya, tentu adalah pemegang saham, owner, dan juga pihak eksternal, dalam hal ini lembaga keuangan. Jadi tingkat pengembalian yang diharapkan atas berbagai jenis pendanaan, apakah pendanaan internal dari pihak owner maupun eksternal dari pihak lembaga keuangan. Cost of capital atau biaya modal sebenarnya pada dasarnya itu cuma dua, ya. Ada cost of debt, biaya hutang. Biaya hutang di sini ya dari pihak perbankan, misalnya kalau Anda meminjam uang ke pihak perbankan, pembiayaan lainnya atau pendanaan lainnya, itu bersifat eksternal. Dan cost of equity. Nah, ini cost of equity adalah tingkat pengembalian yang diberikan kepada pemegang saham. Itu dikatakan biaya karena ada pengeluaran, dan tadi kita berbicara pengorbanan. Berarti kas yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada kreditor. Jadi tingkat imbal hasil minimum yang harus diterima oleh investor, ya, sehingga investor bersedia mendanai suatu proyek pada tingkat risiko tertentu. Berarti kalau begitu, bagaimana dikatakan minimum? Nah, kita berikan contoh. Kalau tingkat suku bunga perbankan 7% atau 10%, katakanlah 7%. Minimum sekali itu yang dikembalikan ke tingkat paling tidak kepada owner itu 7%. Sebenarnya itu sudah rugi juga sebenarnya, karena ada namanya nilai waktu uang, paling tidak di atas sedikit, ya. Kalau di bawah dari tingkat suku bunga perbankan, berarti pihak investor ini, dalam hal ini owner, itu rugi. Walaupun misalnya dia mendapatkan pendapatan, tidak juga sebenarnya merugi. Tetapi kalau mau dibandingkan keputusan investasi, investment decision, maka dia memilih di perbankan untuk berinvestasi daripada di perusahaan. Kalau Anda tidak mampu memberikan imbal hasil minimum. Nah, lalu bagaimana biaya modal itu dari sudut pandang investor? Jadi kalau kita berbicara biaya modal dari sudut pandang investor, berarti cost of capital di sini dianggap sebagai sebuah opportunity cost. Nah, saya kasih contoh. Tadi kita sudah bahas sebenarnya. Saya mau menabung di bank dengan tingkat 7% per tahun, ya. Apakah saya ingin menabung di bank dengan tingkat return 7% atau mau berinvestasi di perusahaan yang diberikan kepada saya? Saya belum memastikan berapa sih tingkat pengembalian minimum. Jika berdasarkan analisnya bahwa lebih menguntungkan untuk berinvestasi di perusahaan yang menurut dalam analisis bahwa dapat mendapatkan tingkat return di atas daripada 7%, katakanlah 10%, maka dia mengorbankan pendapatan dari unsur bunga yang ada di bank dan berpindah kepada perusahaan. Itu dikatakan opportunity cost. Biaya pengorbanan atau kesempatan, atau biaya yang harus ditanggung saat mengambil keputusan dalam melakukan saat mengambil keputusan merelakan satu kesempatan untuk mendapatkan kesempatan yang lain, kesempatan yang ada di bank atau kesempatan yang ada di perusahaan. Nah, ini pilihan. Investment decision ini kita sudah bahas kemarin. Berarti ada pendapatan yang hilang tetapi mengharapkan pendapatan yang lain. Ini adalah istilah ekonomi, ya. Nah, lalu bagaimana biaya modal dalam pandangan perusahaan? Dalam konteks corporate, biaya modal itu dipandang atau dianggap sebagai sebuah sumber dana. Biaya modal yang akan dikeluarkan dalam bentuk bunga kepada bank atau dalam bentuk return kepada pihak pemodal adalah dalam kerangka atau skema untuk mendapatkan sumber dana yang digunakan dalam membiayai investasi dalam perusahaan. Dari sudut pandang investor, berarti cost of capital adalah opportunity cost, biaya kesempatan. Dari sudut pandang perusahaan, bahwa cost of capital adalah dalam rangka mendapatkan sumber dana. Kita mencoba melihat fungsi biaya modal. Jadi setidaknya fungsi biaya modal itu ada dua.
Yang pertama adalah terkait dengan pajak yang dikenakan perusahaan. Konsep perhitungan biaya modal untuk terkait dengan pajak itu didasarkan atas dua. Ada dikatakan sebelum pajak, ini di sebelum pajak. Ini adalah laporan income statement account ya, income statement laporan laba rugi multi step perusahaan dagang. Ini ada pendapatan, harga pokok penjualan, kemudian laba kotor, dikurangi biaya-biaya, laba usaha, pendapatan dan biaya lain-lain kalau itu ada, kemudian laba sebelum bunga dan pajak, EBIT, earning before interest and tax, kemudian dikurangi dengan bunga. Inilah cost of debt, struktur daripada lapor laba rugi setiap jenis perusahaan. Kan kita sudah belajar juga bentuk dan jenis perusahaan. Nanti bisa lihat di akun saya dengan judul itu bentuk dan jenis perusahaan. Ini adalah perusahaan dagang. Nah, laporannya seperti begini. Tidak sama laporan laba rugi dagang dengan jasa. Nah, bunga di sinilah yang dikatakan cost of debt. Ini juga adalah biaya modal atau cost of capital. Yang terbagi dua tadi, ada biaya modal cost of debt dan ada biaya modal cost of equity. Nah, ini yang dimaksud tadi terkait dengan pajak. Kemudian laba sebelum pajak, lalu dikurangi dengan pajak. Nah, pajak di sini ya, ditentukan setelah kita selesai membayar bunga. Karena bunga itu merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayar, termasuk juga pajak. Jadi konsep perhitungan biaya modal didasarkan pada dua hal. Sebelum pajak, ini tadi sebelum pajak. Jadi perlu disesuaikan dahulu dengan pajak sebelum dilakukan perhitungan biaya. Jadi pajak itu disesuaikan berdasarkan setelah kita selesai melakukan perhitungan bunga. Jadi setelah 25 dikurang 10 menghasilkan 15, inilah yang kita kali 25%. Ini pajak badan. Mendapatkan 3,75. Jadi fungsinya di sini biaya modal adalah untuk menentukan berapa nilai yang kita akan sesuaikan untuk menghitung pajak. Yang kedua adalah ada dikatakan itu biaya modal setelah pajak. Kalau kita melihat lapor laba rugi ini akan terlihat bahwa biaya modal itu dikeluarkan untuk ekuitas itu setelah laba bersih. Jadi ini laporan laba rugi ini adalah laporan laba rugi akuntansi. Ini sampai kepada net income. Jadi laporan laba rugi akuntansi. Selebihnya ke bawah itu adalah laporan laba rugi ekonomi. Nah, makanya untuk menghitung ekonomi full edit, kita hitung dari laba bersih dikurangi dengan cost of capital. Apabila masih tersisa, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu menciptakan kinerja atau nilai tambah ekonomi. Kalau dia minus, berarti perusahaan tidak mampu meningkatkan nilai ekonomi. Walaupun labanya positif, tapi setelah dikurangi dengan return dan dia dapat minus, ini jadi salah satu juga fungsi biaya modal ada untuk menentukan EVA, Economic Value Added. Nah, di sini kita cuma bahas dua saja, terkait dengan pajak dan terkait dengan discount rate. Nanti kita bahas pada slide berikutnya. Nah, jadi jangan kita berpikir bahwa setelah selesai laba bersih, laporan keuangan itu selesai. Ya, ini kalau akuntansi sudah selesai. Tetapi perlu dipaham bahwa ada juga kewajiban kita untuk membayar owner. Nah, disinilah fungsinya owner di sini. Kalau masih ada tersisa, berarti kita akan berbagi kepada owner. Tetapi yang diutamakan dulu adalah pihak eksternal. Setelah tersisa, net income, laba bersih, barulah kita perhitungkan kepada biaya ekuitas, cost of equity. Misalnya 10%. Kalau masih ada tersisa, berarti itulah nilai ekonomi, nilai tambah ekonomi, economic value added. Kalau tidak tersisa, berarti kita tidak mampu menciptakan nilai ekonomi, bahkan dikatakan penghancur nilai. Kalau kita berbicara dalam konteks economic value added atau destroyer, ya, destroyer, menghancurkan. Yang kedua terkait dengan discount rate. Jadi biaya modal ini terkait dengan discount rate, tingkat diskon atau tingkat bunga. Jadi fungsi kedua biaya modal adalah
sebagai diskon rate atau tingkat diskon atau tingkat bunga. Sebagai fungsi diskon rate, maka biaya modal itu berfungsi sebagai cut off rates atau tingkat pembatasan. Jadi biaya modal itu persentasenya sekian digunakan untuk sebagai tingkat pembatasan sebuah keputusan investasi, apakah diterima atau tidak. Diskon rate yang tinggi itu akan berdampak terhadap ditolaknya sebuah investasi. Contohnya kita meminjam uang di bank, biasanya bunganya cuma misalnya 7% atau 10% per tahun, tetapi dia berikan kita sampai 30%. Logika itu agak sulit kita dapat terima. Bagaimana caranya kita bisa mengembalikan bunga sebesar itu, diskon rate sebesar itu ya, dalam 30%, sementara dalam pemberian bunga di perbankan yang lain itu cuma 7%. Jadi 30% itu bukan sesuatu yang menarik bagi perusahaan. Maka itu akan berarti fungsi daripada diskon rate di sini, tingkat suku bunga, adalah menentukan apakah investasi itu diterima atau tidak. Ya, tentunya kita menggunakan sebuah alat yang namanya net present value atau probability index atau alat-alat lainnya. Ini nanti akan dibahas pada pembelajaran studi kelayakan bisnis. Dalam konteks ini kita tidak mengajarkan lebih dalam karena ini satu pembahasan tersendiri. Jadi tingkat diskon rate sangat menentukan apakah sebuah investasi itu bisa dilaksanakan atau tidak. Diskon rate yang terlalu tinggi itu secara logika itu sudah mengganggu dalam pengambilan keputusan. Komponen biaya modal. Sebenarnya tadi saya sudah singgung bahwa komponen biaya modal itu ada dua sebenarnya secara garis besar. Ada cost of debt dan ada cost of capital. Nah, cost of debt dan cost of capital ini komponennya meliputi biaya hutang. Nah, biaya hutang ini tentu Anda sudah paham seperti yang yang disajikan tadi. Seperti yang saya sudah singgung tadi bahwa cost of debt dan cost of capital merupakan dua unsur utama dari cost of capital atau biaya modal. Komponen daripada biaya modal ini, misalnya cost of debt, ini adalah biaya hutang. Biaya hutang itu adalah biaya yang harus dikembalikan kepada kreditor dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi kita profit maupun dalam kondisi kita merugi, atau bahkan ketika kita bubar ya atau tutup. Dengan cara apa? Dengan cara menjual aset untuk membayar kewajiban kita kepada pihak kreditor. Kalau kita tidak mampu membayar atau tidak mau membayar, maka kita dinyatakan pilot. Dan ketika kita dinyatakan pilot, maka ya, itu konsekuensinya bahaya sekali. Maka itu kita akan disita seluruh aset-aset kita dan dijual selanjutnya untuk menutupi hutang-hutang kita. Ini jadi jangan kita main-main dengan hutang. Ya. Anda berani dengan hutang, berarti Anda berani dengan risiko. Dan hutang ini adalah salah satu risiko paling berat dalam perusahaan. Berbeda dengan modal sendiri. Modal sendiri ini risikonya hanya ditanggung kepada pemegang saham, owner. Modal sendiri risikonya ini berbeda dengan biaya hutang. Kalau biaya hutang harus dikembalikan, apapun situasinya. Kecuali, ini ada kecuali. Kecuali jika perusahaan itu memutihkan kita punya hutang, barulah kita mengatakan terbebas daripada hutang. Sepanjang belum ada kebijakan daripada kreditor untuk memutihkan hutang kita, maka sepanjang itu kita memiliki kewajiban dalam mengembalikan cost of debt atau kewajiban kepada kreditor. Berbeda dengan modal sendiri. Modal sendiri di sini adalah sejumlah modal yang diinvestasikan oleh investor. Dalam hal ini owner. Modal sendiri ini adalah sejumlah modal atau dana yang diinvestasikan oleh
owner yang risikonya itu tidak dapat diprediksi. Dalam hal ini bahwa ketika perusahaan merugi, maka tidak ada kewajiban daripada perusahaan untuk mengembalikan modal kepada pemilik. Nah, berarti inilah saya katakan tadi, opportunity cost. Yang mana Anda mau pilih? Apakah Anda mau memilih pendapatan dari sisi perbankan yang aman 7% atau mau mendapatkan revenue return 10% bahkan lebih jika perusahaan dalam keadaan untung. Tetapi risikonya di sisi lain adalah ketika merugi, maka pastilah kerugian itu Anda yang menanggung. Itu opportunity cost. Anda mau pilih yang mana? Modal sendiri itu kalau itu dalam kondisi laba, maka dia akan menikmati laba yang besar. Kalau dia keadaan rugi, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Berbeda dengan bank tadi. Tidak mendapatkan laba yang besar, pendapatan yang besar, tetapi aman. Itu pilihan dalam mengambil sebuah keputusan investment decision, keputusan investasi. Ada juga saham preference, ya. Nah, saham preference ini ada saham istimewa. Saham istimewa ini kedudukannya sama dengan biaya hutang tadi, harus dikembalikan. Bahkan dalam situasi perusahaan merugi, saham preference ini harus dipertimbangkan untuk mengembalikan atau memberikan return kepada pihak pemodal. Ini adalah komponen-komponen daripada biaya modal, termasuk biaya modal itu sendiri, yaitu biaya modal rata-rata tertimbang. Ini adalah biaya modal rata-rata tertimbang, ini adalah biaya yang telah mempertimbangkan antara cost of debt dan cost of equity. Biaya modal rata-rata tertimbang, WACC, weighted average cost of capital. Kita masuk ke kalkulasi biaya modal. Kalkulasi biaya modal atau dalam menghitung biaya modal, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa biaya modal itu ada dari sisi cost of debt dan cost of equity. Nah, cost of debt ini bersumber dari hutang, ya. Hutang itu dapat bersifat eksternal, ya, di luar perusahaan. Itu dapat kita peroleh dari lembaga pembiayaan atau lembaga keuangan, misalnya perbankan, joint venture dan sejenisnya. Dan juga bisa dalam bentuk menerbitkan surat utang atau obligasi. Ini berjangka panjang. Ini menjadi pilihan, atau dapat juga kedua-duanya. Cost of debt, ya, cost of debt itu terbagi dua. Ada biaya utang sebelum pajak, ada biaya utang setelah pajak, seperti yang kita bahas tadi, ya. Kalau sebelum pajak, ya itu terkait dengan bunga kepada pihak kreditor. Kita simpulkan pertemuan pada hari ini bahwa biaya modal terdiri dari dua kata, biaya dan modal. Jadi biaya itu adalah pengorbanan yang kita lakukan dalam bentuk kas atau setara kas untuk mendapatkan barang dan jasa yang tentunya mengharapkan pengembalian baik sekarang maupun di masa akan datang. Sementara modal itu adalah meliputi baik dalam bentuk utang maupun dalam bentuk dana dari pemilik investor. Kemudian biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang akan diberikan kepada pihak lembaga keuangan atau dalam hal ini adalah pihak ketiga, maupun kepada investor dalam hal ini adalah owner, penyandang dana. Kemudian fungsi daripada biaya modal itu ada dua. Ada terkait dengan pajak dan ada terkait dengan discount rate. Selanjutnya komponen biaya modal ada beberapa, termasuk adalah biaya hutang, saham preference, saham biasa,
modal sendiri serta biaya modal rata-rata tertimbang. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tayangan kami, semoga memberikan manfaat dan jangan lupa menyebarkan informasi kebaikan kepada umat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.